Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dengan NIM 23660064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang geologi struktur. Baiklah, langsung saja. Secara umum, geologi struktur ini adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk, arsitektur, kerak bumi, beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk atau deformasi pada batuan. Kata struktur berarti suatu yang dibangun atau dikonstruksi dalam artian sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam kerak bumi. Struktur ini terdiri dari susunan geometrik, bidang garis, permukaan, dan batuan lain-lain. Bentuk orientasi susunan ini mencerminkan interaksi antara gaya deformasi dan tubuh batuan yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian berdasarkan menurut Spencer pada tahun 1977, geologi struktur meliputi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat terbentuknya batuan, misalnya struktur sedimen, struktur aliran pada batuan beku, dan struktur foliasi pada batuan metamorf. Sedangkan struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan, terutama akibat adanya gaya tegasan yang bekerja selama ataupun setelah pembentukan batuan. Contoh struktur sekunder ini adalah kekar, sesar, dan lipatan. Kemudian sebelum kita mempelajari geologi struktur ini, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dasarnya. Yang pertama itu lapisan batuan dan stratifikasi. Jadi lapisan umumnya disebut dengan bed, adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Bagian atas dan bawah dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan atau bidang lapis atau bedding plane yang mengendai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau bisa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Jadi suatu lapisan batuan itu biasanya tersusun oleh material dan struktur sedimen yang berupa homogen, yang mempresentasikan satu atau lebih periode pengendapan material yang menerus. Kemudian batuan yang memiliki lapisan atau bidang perlapisan adalah jenis batuan sedimen dan batuan vulkanik. Batuan sedimen sangat penting untuk menceritakan sejarah bumi ini. Batuan yang terbentuk pada permukaan bumi ini terakumulasi lapisan demi lapisan. Tiap lapisan akan mencatat tentang kondisi lingkungan pada waktu sedimen tersebut diendapkan. Lapisan yang disebut lapisan adalah sastra bands, merupakan kenampakan karakteristik batuan sedimen. Yang kedua itu hukum Stone. Jadi hukum Stone ini atau prinsip Stone ini dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Staysen, atau lebih terkenal dengan nama Nicholas Stone. Nicholas ini merumuskan beberapa aturan dasar untuk membantu memahami batuan dan berbagai objek yang terkandung di dalamnya. Antaranya beberapa prinsip tersebut, pertama itu prinsip superposisi. Yang kedua prinsip interior horizontality. Kemudian sekarang masuk pada geometri unsur struktur. Jadi secara umum struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat berdasarkan proses terjadinya atau genesanya. Terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu pertama struktur sekunder. Jadi pada struktur sekunder ini
gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya, bidang berlapis, struktur sedimen saling siur, replate mark, mutrak, fluid, cast, rod, juice, dan stromatolite, dan lain-lain. Yang kedua, struktur sekunder, yaitu struktur sekunder ini yang berbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami deformasi dengan baik. Kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi, struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres seperti kompresi atau peregangan yang didalami batuan setelah deformasi aslinya. Jadi strukturnya paling mudah diamati jika bebatuan memiliki struktur primer yang jelas adalah lapisan sertifikasi yang terbentuk oleh episode endapan berturut-turut. Terus lanjut, lapisan pengendapan endapan primer ini hampir selalu horizontal, paralel dengan konfigurasi umum permukaan tempat pengendapan terjadi seperti antara banjir atau dasar danau atau lautan. Karena itu, ketika lapisan ditemukan tidak horizontal, ahli geologi mengasumsikan bahwa beberapa kekuatan telah diberikan pada mereka yang telah menghancurkan horizontalnya semula. Contohnya itu struktur lipatan atau float, kekar, sesar. Jika bebatuan memiliki struktur primer yang jelas adalah lapisan sertifikasi yang terbentuk oleh episode endapan berturut-turut. Terus lanjut, lapisan pengendapan endapan primer ini hampir selalu horizontal, paralel dengan konfigurasi umum permukaan tempat pengendapan terjadi seperti antara banjir atau dasar danau atau lautan. Karena itu, ketika lapisan ditemukan tidak horizontal, ahli geologi mengasumsikan bahwa beberapa kekuatan telah diberikan pada mereka yang telah menghancurkan horizontalnya semula. Contohnya itu struktur lipatan atau float, kekar, sesar, foliasi, dan lain-lain. Masuk ketiga itu struktur penokontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan namun batuan belum mengalami konsolidasi. Contohnya yaitu slum turbid. Jadi struktur primer ini adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersama dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termaksud bidang berlapis, beberapa fitur yakni matrak, ripple-mark, soil-mark, wedge-class, dan lainnya. Kemudian lapisan batuan atau bedding. Ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besar memiliki lapisan batuan. Sebagian besar terbentuk dalam kondisi horizontal. Bending atau lapisan batuan terbentuk karena perbedaan komposisi atau ada perbedaan struktural pada bagian permukaan lapisan yang berdekatan. Perbedaan komposisi dan tekstur mencerminkan perubahan lingkungan sedimentasi. Misalnya, di suatu lokasi terendapkan pasir, selanjutnya pengendapan pasir bisa saja mengalami interupsi untuk waktu yang singkat. Lalu material yang berterukan partikel lebih kecil seperti lanau dan lempung terendapkan, dan kemudian pengendapan pasir berlanjut. Kemudian masuk di struktur firman non-tektonik, phase batuan beku. Pada batuan beku, batuan plutonic, aliran plagioklastik, dan aliran lava, susunan mineral umumnya membentuk akumedensional atau tabular. Kadang batuan plutonic
hadir dalam bentuk daik atau steel, batuan plutonik, aliran lava maupun aliran plagioklastik ini maupun membentuk fitur yang menyerupai struktur sedimen yang dihasilkan dari aliran magma. Struktur primer yang paling umum dalam batuan beku meliputi phenocryst, sonilite, atau inklusi. Vesikular tekstur aliran biasanya nampak pada skala mikroskopis. Foliasi yang terdiri dari kristal mineral yang tampak selaras yang dihasilkan dari aliran magma yang kristal. Aliran magma dapat menghasilkan bentuk seperti lipatan pada batuan plutonik yang mempunyai struktur tektonik secara metamorf. Jadi vesikular atau vesikel adalah rongga yang ditinggalkan oleh gelembung gas yang terbentuk dari magma ketika mengalami penurunan tekanan. Vesikel terbentuk dalam aliran piroklastik dan lava menghasilkan batuan yang memiliki rongga. Baik, sekarang kita lanjut ke geometrik struktur. Jadi prinsip geometrik struktur bidang atau garis adalah unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang yang dihubungkan antara satu dan lainnya dapat dideskripsikan. Jadi untuk memudahkan dalam mempelajari dasar struktur ini, maka kita melakukan pendekatan secara geometris. Deskripsi geometris merupakan cara pemecahan problema garis dan bidang di dalam ruang secara grafis. Unsur-unsur struktur secara geometris pada dasarnya hanya terdiri dari dua unsur geometris, yaitu geometris bidang atau struktur bidang terdiri dari bidang pelapisan, kekar, sesar, foliasi, sumbu lipatan, dan lain-lain. Yang kedua itu geometrik garis atau struktur garis, terdiri dari liniasi, gores garis, perpotongan, dan bidang. Jadi struktur bidang adalah unsur-unsur struktur geologi di alam yang umumnya dijumpai itu berupa singkapan-singkapan struktur pada batuan yang deformasi singkap struktur dan batuan dapat diserahkan berdasarkan bentuk geometriknya yang berupa struktur bidang dan struktur garis. Struktur bidang contohnya itu proses sayap lipatan. Yang termasuk struktur bidang adalah jurus, strike, baca strike, kemiringan, arah, kemiringan, dip. Jadi struktur bidang dalam geologi struktur itu dapat dibedakan menjadi struktur bidang real dan struktur bidang semu. Struktur bidang real artinya bentuk dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Jadi bisa diamati langsung di lapangan menggunakan strike dan dip. Kemudian sekarang kita masuk pada salah satu cara untuk menghindari kesalahan dalam memperkirakan arah strike dip adalah dengan mengadopsi aturan kaidah tangan kanan. Besarnya strike dari titik-titik dapat berbentuk lurus maupun lengkung. Seperti halnya dengan struktur bidang. Struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real dan struktur garis semu. Jadi struktur garis real adalah struktur garis yang arah dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan. Misalnya goresan garis yang ada pada bidang sesar, sedangkan tekstur garis semu adalah semua struktur garis yang arah kedudukannya. Sedangkan pada struktur garis semu adalah semua struktur garis yang arah dan kedudukannya ditafsirkan dari orientasi unsur-unsur struktur yang membentuk keseluruhan atau liniasi, misalnya liniasi fragmen beraksi sesar. Inilah mineral-mineral dalam batuan beku. Jadi berdasarkan waktu pembentukannya, struktur garis juga dapat dibedakan menjadi struktur garis primer dan struktur garis sekunder. Dari contoh-contoh yang disebutkan di atas, dari contohnya yang saya sebutkan,
Yang termaksud garis primer adalah liniasi atau penjajaran mineral-mineral pada batuan tertentu, dan arah liniasi struktur sedimen. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeyen, NIM 23660004, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4, yaitu deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi, yaitu deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres luar. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres. Stres dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe uniform dan tipe diferensial stress. Uniform atau confining stress yaitu suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah, sedangkan diferensial stress yaitu kekuatan stres yang tidak sama atau tidak seragam. Selanjutnya, 3 jenis stres jika besaran stres tidak sama dari semua arah atau diferensial stres. Pertama yaitu tensional stress, kedua compressional stress, ketiga shear stress. Tensional stress atau extensional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau perpanjangan. Kedua, compressional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Shear stress, gaya yang saling sejajar dari berlawanan arah dapat berakibat pada tergesernya dan perpindahannya batuan atau slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi berikut. Pertama, deformasi elastis, kedua, deformasi Dutchley, ketiga, fracture. Deformasi elastis yaitu apabila batuan atau materi yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Kedua, deformasi Dutchley, apabila batuan terkena stres yang melampaui batuan elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Ketiga yaitu fracture, batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bersifat brit atau rapuh, kedua bersifat Dutchley atau liat. Cara mengukur deformasi batuan yaitu dengan strip atau dip. Strip atau dip adalah simbol dalam geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. Selanjutnya materi kelima yaitu fracture dan joint. Fracture atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Fracture merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu.
dan bersifat mekanik batuan atau kekuatan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stres. Ahli geologi struktur mempelajari kekar atau join karena kekar atau join ini dapat memberikan informasi mengenai stres pada batuan dan menambah informasi penting dalam pemahaman tentang deformasi brit pada suatu daerah. Selanjutnya, secara singkat, kekar sangat penting untuk dipelajari karena dapat menunjukkan paleostress atau tegangan utama maksimum, tegangan menengah, dan tegangan minimum. Kedua, melemahkan batuan. Ketiga, meningkatkan permeabilitas batuan atau sangat penting dalam hidrologi dan dalam deposit hidrokarbon. Keempat, mengurangi stabilitas lereng dan mempengaruhi terjadinya rock fall. Kelima, yaitu mengontrol pola pembentukan goa. Keenam, mengontrol erosi dan topografi permukaan. Ketujuh, menyebabkan ketidakstabilitas pada terowongan dan berpengaruh pada stabilitas batuan yang diledakkan. Umumnya, medan perpindahan displacement fracture atau rock diklasifikasikan menjadi 3 mode yang berbeda. Mode 1 adalah mode bukaan atau extension, di mana perpindahan tegak lurus dengan dinding retakan. Kedua, mode geser atau slide mode mempresentasikan slip atau shear yang tegak lurus terhadap bagian tepi crack, paralel dengan bagian tepi crack. Mode 2 dan 3 terjadi pada bagian yang berbeda dari shear fracture yang sama. Kombinasi shear fracture mode 2 dan 3 dengan tension mode 1 disebut hybrid fracture. Mode 4, mode ini disebut juga mode tertutup. Selanjutnya yaitu join atau kekar. Join atau kekar disebut adalah keretakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya diabaikan. Berdasarkan bentuk geometri retakan, kekar diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kekar sistematik dan kekar non-sistematik. Kekar sistematik yaitu kekar dengan bentuk geometri lurus, sejajar dan berulang dengan jarak yang kurang lebih konstan. Kedua, kekar non-sistematik, kekar yang menunjukkan geometri yang tidak beraturan, orientasi dan jarak atau spasi kekar irigonal atau tidak memperlihatkan adanya orientasi. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan atau retakan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut sebagai berikut. Ada 3, yaitu shear join, kekar tarikan, kekar hibrid. Shear join atau kekar gerus adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sudut dan lancip dengan arah yang utama. Kedua, kekar tarikan atau tensional join, yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya tensional. Hal ini terjadi akibat dari stres yang cenderung untuk membela dengan cara menekan pada arah yang berlawanan dan akhirnya kedua dinding dan saling menjauhan. Bentuk rekahan umumnya terbuka. Ketiga, kekar hibrid atau hybrid join, yaitu merupakan campuran dari kekar gerus dan kekar tarikan, dan pada umumnya rekahan terisi oleh mineral sekunder. Nah, itu materi kelima tentang fracture dan join. Itulah materi yang telah saya bawakan.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Maulana Mastora dengan NIM 23660076. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu materi ke-6 dan materi ke-7. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, materi akan saya jelaskan untuk materi yang ke-6. Materi ke-6 ini adalah lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya unsur yang terlibat dalam lipatan struktur oleh bidang, pelapisan atau foliasi merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama ada gambaran geometrinya itu berhubungan dengan aspek-aspek perubahan bentuk yang distorsi dan perputaran rotasi. Lipatan itu terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya berubah menjadi bentuk bidang lengkung atau garis lengkung. Yang pelipatan adalah deformasi yang tak seragam atau inhomogeneous yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang, walaupun suatu deformasi itu menghasil lipatan pada suatu keadaan yang kondisinya itu lain. Jadi maksudnya itu suatu batuan yang tidak mempunyai unsur garis, yang tidak mempunyai unsur garis bidang, menunjukkan tanda perlipatan yang dipertimbangkan bahwa suatu unsur itu lengkungannya itu dapat berubah menjadi bidang garis lurus, atau suatu unsur yang dapat tetap tetapi strukturnya itu bidang garis setelah terjadi deformasi. Deformasi lipatan itu dideskripsikan sebagai permukaan bidang yang lengkung, yang tunggal, dan bentuk suatu lipatannya itu sangat beragam, tetapi dia itu sederhana dan sangat rumit. Kalau dideskripsikan itu dia itu penggunaannya praktis, Bu. Metodenya itu matematik, yang dipakai metode pembuatan kontur garis untuk struktur dan sebagainya. Mungkin dia itu lipatannya itu dianggap membentuk permukaan yang silindris, dan sumber sebagai kerangka permukaan, dan unsur-unsur dapat ditunjukkan pada suatu penampang atau profil lipatan, Bu. Yang selanjutnya mungkin saya langsung di klasifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya itu klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan dari unsur-unsur geometri. Klasifikasi ini dan penanaman jenis lipatan umumnya juga secara langsung itu mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan. Secara tidak langsung, yaitu mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan tersebut dan jenis atau material dan mencerminkan deformasi yang kuat dan lipatannya itu sejajar atau paralel, umumnya terjadi pada lapisan kompetitif dan sebagainya. Ada di sudut sayap interblend angel, terus di kedudukan lipatan, ada di lipatan sejajar,
Nah, mungkin itu saja. Sedangkan konstruksi penampang pada lipatan sejajar itu, dia itu anggapannya itu Bu, lipatannya merupakan bentuk busur dari suatu lingkaran. Busur dari suatu lingkaran itu dengan pusatnya adalah perpotongan antara sumbu-sumbu kemiringan yang berdekatan. Metodenya itu sebagai metode busur lingkaran. Mungkin materi 6 itu saja. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, materi ke-7. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, materi ke-7, yaitu endapan PGE, Platinum Group Element. Nah, kita langsung mulai saja Bu. PGE itu elemen golongan platina. Elemen golongan itu adalah 6 elemen baris berat interaksi yang mirip secara geokimia yang memiliki perilaku skerolofil dan glukolofil, yaitu RH, PD, OS, IR, dan PT. Keenam unsur tersebut memiliki konsentrasi yang sangat rendah. Kurang dari lebih dari 10 ppb. 10 ppb di rata-rata kerak benua sebagian karena terbagi dengan kuat ke dalam inti logam dalam diferensi utama bumi. Catatan: opsonium OS, iridium IR, ruthenium RU, rhodium RH, platinum PT, palladium PD. Berdasarkan asosiasi, PGE itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu subkelompok IR. Subkelompok IR itu PGE yang terdiri dari OS, IR, dan RU. Yang kedua, subkelompoknya itu PD, PPGE yang terdiri dari RH, PT, dan PD. Hidrofil itu istilah dari unsur-unsur yang tidak bersatu dengan oksigen dan belerang yang cenderung dari logam utama besi, Bu. Setelah itu kita masuk di lingkungan pengendapan PGE. Lingkungan pengendapan PGE itu, konsentrasi PGE itu di lingkungannya itu dalam berkisar dari level sub sampai ppb pada batuan dengan kompetisi basic dan intermediate, hingga umumnya 1 sampai 100 ppb pada batuan mafic dan ultra basah. Cadangan ekonomi biasanya itu mengandung 5 sampai 10 ppm PGE ppm PGE elemen golongan platina dan melibatkan faktor konsentrasi yang mirip dengan endapan emas. Konsentrasi PGE yang tidak normal diketahui dari magmatik yang bersuhu tinggi hingga hidrotermal suhu rendah di lingkungan sedimen. Tapi konsentrasi PGE elemen golongan platina itu, Bu, yang signifikan itu terbatas pada batuan ultra basah atau pada batuan mafic. Setelah itu kita masuk di tipe endapan PGE elemen golongan platina. Ada 2 jenis endapan PGE itu. Keduanya itu terkait dari NiCO sulfida. Dia itu menyumbang sekitar 98% dari sumber PGE dari sumber platina itu yang ada di dalamnya yang teridentifikasi di dunia. Endapan starbond dalam kompleks besar berlapis, misalnya ada Bushveld, Stillwater, dan Great Dyke yang ada di tambang yang terutama untuk PGE yang ada
elemen golongan platina yang ada di dalamnya. Yang kedua ada endapan sulfida nicu yang ditambang yang terutama untuk sulfida NiCu. Tetapi mengandung sejumlah elemen golongan platina juga yang dapat diperoleh sebagai produk sampingan. Misalnya seperti Sudbury, Norilstalgnat, Jinchuan, dan Kambalda. Itu instruksi besar berisi sekitar kurang lebih 90% lah dari sumber daya PGE yang ada di dunia, yang ada platinanya itu yang ada di dunia. Dengan kompleks Bluefire itu menyumbang sekitar kurang lebih 80%. Dan tipe endapan PGE yang kedua. Tipe endapan PGE yang kedua itu bersumber daya PGE itu sudah teridentifikasi di dunia yang terdapat di badan batuan mafic dan ultrabasa. Sebagai endapan placer aluvial, misalnya distrik Coco Columbia, distrik Teluk Gunwis Alaska, yang umumnya terkait dengan kompleks ultrabasa yang terasosiasi dengan tipe Alaska. Batuan cumulus cabroic dan ultrabasa dalam oviolit, terutama unit yang terkait dengan kromit dan konsentrasi sulfida yang tinggi. Dia itu mungkin mengandung nilai platina juga, Bu. Yang menarik secara ekonomi, Crockett 1991 dan Talgigon. Faktanya itu PGE itu platina itu diekstraksi sebagai produk sampingan dan penambangan biji. Dan sulfida NiCu itu terletak di dalam dunit hitam yang memiliki serpentinasi yang kuat dari oviolit zambales. Konsentrasi platina itu dalam biji kromit oviolit umumnya itu rendah, yang berkisar sampai lebih 100 ppb hingga beberapa ratus ppb, Bu, kalau tidak salah. Tetapi sampel dalam berbagai kompleks oviolit itu sudah banyak ditemukannya itu hingga sudah beberapa puluhan ppm PGE atau elemen golongan platina. Endapan PGE itu terjadi sebagai mineral sulfida yang tersebar jarang di unit basal atau lapisan starbron, atau terumbu dalam ukuran sangat besar hingga sedang, biasanya intrusi lapisan mafic dan ultrabasa. Di kompleks Bushveld terdapat deposit penting di bagian bawah. Di bagian bawah elemen itu ada golongan platina terutama pada dua lapisan tertentu. Lapisan atas adalah terumbu Merensky, lapisan tipis pegamometid peroksin 1 sampai 10 meter. Lapisan mineralisasi utama kedua disebut UG2, adalah sekelompok terumbu kromit tebal yang selain konsentrasi PGE-nya tinggi, juga diekstraksi untuk kandungan kromiumnya, dan dia itu tidak ada konsensus yang mengenai asal mula jenis endapan PGE ini. Yaitu satu pemikiran berpendapat bahwa endapan ini terbentuk melalui proses magmatik, sedangkan pandangan yang berlawan menganggap penting yang memiliki penting peran migrasi cairan kaya volatil.
Dan kita masuk di mineralogi dan tekstur PGE atau golongan elemen platina. Karakteristik geokimia yang paling jelas dari unsur golongan platina adalah sifat dari siderofilnya. Sebagaimana dibuktikan dari partisi PGE yang kuat ke dalam fase logam FeNi. Jadi ada besi, paling dominan itu besi, meteorit besi dan kondrit. Panduan logam ditemukan dalam endapan PGE elemen golongan platina yang banyak mineral golongan platina dan ikatan jenis logam. Jadi dalamnya itu sangat dominan sekali. Di dalam logam itu terutama itu besi, Fe. Namun dalam fugacitas tekanan oksigen dan belerang di kerak dan mantel atas biasanya itu menunjukkan perilaku kalkopil sebagian kecil dari total PGE dalam biji itu, yaitu sebagai komponen larutan padat dari mineral-mineral lainnya. Secara umum ada sulfarenisida, arsenida, sulfida, oksida, dan silikat. Dia itu mewakili penurunan kandungan PGE, yaitu mulai dari puluhan ppm dan sulfaresida dan arsenida hingga konsentrasi yang mungkin serendah 0,001 ppb dalam silikat. Dan sekarang kita masuk di penggunaan platinum. Penggunaan platinum itu dalam industri perusahaan mencakup berbagai macam proses produk. Seperti paduan yang digunakan ada hard disk, ada magnetik, ada sel bahan bakar, ada serat kaca, ada kaca optik, ada tabung TV, dan sebagian besar pemurnian minyak bumi. Permintaan akan platinum ini logam terpenting itu dalam banyak proses industri, utama disebabkan oleh kombinasi unik dari sifat fisik maupun kimia dan mekanik. Titik lele tinggi itu sekitar 1700 lebih Celcius. Ini kalau tepatnya saya kurang tahu. Kepadatannya itu sangat tinggi dan ketahanannya itu terhadap serangan kimia, aktivitas katalitik tinggi, kekuatan magnetik, dan kelenturan. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan, dan mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk materi ke-6 dan ke-7. Mungkin sekian dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Mohon kurangnya dimaafkan. Apabila ada kata mohon dimaafkan, karena manusia itu tempatnya kesalahan, Bu. Manusia itu selalu hilaf. Manusia itu tidak pernah benar. Yang selalu benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.